gua kena ultimatum. Jadi kok lo siaran TV, lo siaran YouTube dan ini YouTube-nya penontonnya ada yang jutaan lo, live reaction kan sampai jutaan kan dulu kan awal-awal yang si final Liga Champions sama kalau yang normalnya podcastnya ratusan ribu kan. Ini udah saingan sama TV gitu kata salah satu bos di mantan TV gue itu kan. Dia bilang pilih tetap siaran YouTube tapi keluar atau ya kena SP atau ya lo stay di sini tapi nggak siaran YouTube. Halo Outsider, hari ini kita akan membahas topik yang seru Manchester United bersama partner gue seperti biasa ada Coach Justin. Anjir, lu golin 2, lu kebobolan 3, lu lost the game. Kok ada Afif Safi Kan nih? di sini peluit air. Wih, kelas. Peluit air ada Pak. Gila, sebuah kehormatan diundang sama Afif Safi loh. Punya podcast sendiri sekarang. Dulu kayaknya satu studio sama gue ya. Sekarang kan udah pada eksklusif. Iya. Eksklusif. Iya. Guys, tepuk tangan virtual dong. Panji Suryo. Ini Makasih. gua jadi bingung nih yang hostnya siapa nih sekarang nih, gitu kan, karena jiwa hostnya nih Surya Insomnia-nya sepak bola. Aduh. Dia Safi Hernandez-nya sepak bola ya. Terus teman-teman, ini udah ada Panji Suryo di sini. Jangan lupa terus nonton Peluit Akhir yang bakal ngomongin sepak bola sampai hari akhir ya. Dari TikTok yang FYP boleh nonton di sini. Panji Suryo, terima kasih Bang Panji. Terima kasih Afif. Udah datang. diundang. Gokil. Berarti lu sekarang udah diundang Peluit Akhir di YouTube yang entertain juga. Kayak lu pernah diundang di Raditya Dika deh. Langsung dibahas gitu. Iya. Pernah. Tapi nggak ada muka gue, nggak ada nama gue. Jadi buat apa ada gue di sana ya? Mungkin harusnya undang yang dari, nggak jadi sebutnya. Tersinggung nama lain Aku lagi kan. pernah nonton tuh Raditya Dika sama Bang Radit sama Hanif. Ya. Sebutin berapa puluh pemain Premier League. Betul, termasuk kan dia ngasih tahu pekerjaan Hanif waktu di Manchester gitu kan. Terus ada yang makan siang sama Coach Yasin kan. Terus ada Pangeran juga nggak salah. Oh, Pange pernah, Karena Bang Pange. ingat gue, pas gue tuh makanan sehat buat pemain bola. Iya. Gambarnya Cristiano Ronaldo. Namanya nggak ada Panji. Jadi ya buat apa sih ada di sana sebenarnya? Ya deh, guys, ntar ini thumbnailnya Bang Panjinya gedein guys. Bukan Bang Panjinya itu masalahnya. Sampingnya Raditya Dika. Jangan gitu dong. Nah, itu Bang, lu kan sekarang banyak nih kayak comparing pandit sportcaster Ya. gitu. Itu gimana sih cara lu berkelompok gitu di dunia sportcaster pandit, kayak lu kenapa jadi sama Koci, sama Hanif gitu kan, terus Binder sama kadang sendiri, ntar UK bikin lagi gitu. Kenapa enggak rolling kayak gitu atau punya grup masing-masing? Ya itulah bedanya pandit sama komika kali ya, Rif, ya. Di saat ada satu komika bermasalah, biasanya semuanya minimal nggak makin ngegoreng, atau minimal kalau masalah udah selesai baru digoreng kan. Tapi begitu lagi kena masalah tuh mereka kalau nggak silence tapi suportif juga. Nah kalau pandit satu ada masalah pasti ada kubu lain yang mencoba riding the wave, ada yang taking action untuk mencoba memanas-manasi juga. Jadi menurut gua di situ point of view yang menurut gua jeleknya, sisi gelapnya dari pandit sekarang. Jadi kayaknya sekarang iklim pandit itu atau environment pandit itu sekarang masih belum bisa berkolaborasi secara utuh. Mungkin di depan kelihatannya halo, tapi di belakang sikut-sikutannya tinggi, gengsi-gengsinya tinggi, jealous-jealousannya tinggi. Jadi memang masih kolaborasinya belum jalan. Karena mungkin juga di mata dunia industri itu sekarang itu mungkin pandit termasuk TV gitu ya masih dianggap sebagai pelengkap. Karena kalau lo pernah ingat di Instagram gue pernah bikin speech waktu di Jebret Media Awards tuh. Gue pernah dengar dari salah satu bos TV bilang, jadi gue lagi meeting buat acara event besar bola. Ini bagus nih kesempatan buat kamu, jadi ada host baru lu kenal lah pokoknya. Lu pernah lu udah punya cewek, jangan ntar gue nyebut berantem sama ceweknya. Jadi ada host baru gitu, cewek kan. Terus dia baru join meeting, dan kalau nggak salah itu baru debutnya dia menuju event besar gitu kan. Jadi meeting dibilang
ini bagus nih buat kesempatan kamu belajar, karena orang nggak akan ada yang nonton kamu, orang tuh nonton bolanya. Kalian itu sebenarnya talent hanya pelengkap gitu kan. Menurut gua Di orang petinggi nih ngomong. petinggi lagi meeting sama tim produksi sama beberapa talent, menurut gua damn gitu kan. Gila, gua 10 tahun ngebangun karir jadi sportcaster, jadi host, jadi pandit. Buat gua nih kayak anjing pelengkap gitu. Sorry ngomong. Jadi selama ini gue cuman pelengkap, selama ini gue cuman topping di antara makanan inti main course-nya gitu kan. Dan menurut gue nggak bisa terus kayak gini. Tapi memang susahnya Viv, karena kan gue juga produser lama gitu kan. Gue pernah casting puluhan pandit ternama lah gitu. Ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Dan sadly itu menyedihkannya adalah di saat memang pandit yang harusnya gue pikir standarnya udah tinggi gitu rate-nya, masih mau ngambil yang rate bawah gitu. Jadi apa ya, competitiveness itu sangat-sangat ketat di sana, karena memang di mata industrinya sendiri, kalau sekarang untungnya ada digital ya Viv ya. Kalau di mata industrinya dulu kan TV doang. TV doang. Ketika standarnya let's say gue kasih rate nih, standar paling tingginya misalkan 1 juta gitu kan. Nah 1 juta terus diturunin 250.000, nah itu semua orang masih mau ngambil 250.000, even yang senior. Nah kan begitu seniornya misalkan enggak, gue mau naik gaji gue mau naik ini, nggak usah kan, kalau lo mau naik gaji ya silakan, gue bisa ganti sama orang baru yang mau ngambil harga segitu gitu. Karena jeleknya di situ sebenarnya kan. Kalau dunia entertainment mungkin 20 tahun lalu let's say Raffi Ahmad gitu bayarannya mungkin 2 juta, sekarang kan kita tahu udah puluhan juta, ratusan juta. Nah Sportcaster dari 2002 sampai sekarang itu beda tipis, paling 1 juta, 2 juta paling mentok untuk persiarannya. Thank God sekarang ada digital yang menurut gua kayak ini, sekarang kayak ada Peluit Akhir, ada podcast lain yang di luar, even yang ada brandnya, melihat pandit itu sekarang udah based on karakternya, based on konten dan karakternya, bukan lagi hanya melihat lo hanya jadi pelengkap dari acara ini gitu. Itu Nah kalau sedikit gue tambahin soal tadi kenapa akhirnya ada circle-circle yang berbeda. Nah itu gue bilang pada akhirnya ya sama kayak lo dalam sebuah komika, pasti juga akhirnya lo akan memfilter sendiri kan, lo lebih dekat sama siapa, lo akan lebih nyaman sama siapa yang orang lebih tendensius, siapa yang orang sesama pandit lebih kelihatannya suka. Kok lo kalau lagi siaran suka nyindir-nyindir yang ini sih, yang sebenarnya yang ini enggak. Nah gue lebih prefer yang main yang baik-baik aja gitu. Gue gak begitu suka sebenarnya main sama yang nyindir-nyindir yang udah pakai personal. Apalagi kalau lagi ribut kayak gini nih, lu siapa? Lu udah siaran dari kapan? Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Orang nggak ada yang mau denger lu, orang mau denger gue. Itu live maksudnya lagi ada. Ya live aja ada yang suka ngomongin, ada yang suka ngomongin kejelekan aib-aibnya gitu. Menurut gue nggak profesional gitu sebenarnya. Iya ya kayak gitulah. Jadi menurut gue terlalu apa ya, masih terlalu kompetitifnya sangat tinggi dan juga sensitifnya, baperannya sangat tinggi dunia pandit itu menurut gue. Kalau gue gini, kalau lu comparingnya sama Komika. si komika tuh kita kan punya kayak komunitasnya, mungkin kayak asosiasinya kali ya. Ya, Ini benar kita sih. ada stand up Indo, makanya ketuanya ada, pengurusnya ada. Ya. Jadi kalau ada jajaran salah satu yang aneh-aneh bisa langsung ada intervensi, disuruh diem lah, suruh klarifikasi atau apa. Ya. Kalau dunia pandit Belum ada. kayak Dan gitu. sebenarnya kan sempat kemarin yang pas rame-rame masalah kemarin kan sempat ada yang mau dibikin sertifikasi lah. Iya. Mau dibikin asosiasinya lah. Gue nggak begitu setuju sih soalnya sebenarnya kayak gitu, karena lu kalau mau sertifikasi ya susah, jadi lu akan sangat memfilter sekali dunia pandit itu. Nah kalau kemarin sempat ada mantan main bola kan yang sempat bikin statement yang bilang kalau lu nggak pernah jadi pelaku dunia sepak bola ya lu nggak usah jadi pandit, lu bukan pandit gitu kan. Maksud gue ya terus kalau orang yang jurnalis lama gitu, masa lo nggak bisa dianggap sebagai pandit sih? Kan di luar negeri pun pandit banyak yang jadi jurnalis kan. Tapi baik lagi, kalau seberapa besar sih memang pandit di dunia di Indonesia itu? Let's say lo sering jurnalis jadi liput Persija, lo liput Persib, tapi kan lo emang kalau lo ngomongin secara logikanya, emang lo punya kemampuan untuk ngomongin Manchester United, lo ngomongin Persib gitu kan. Kalau di luar negeri kan komparasinya emang jurnalisnya beneran liputan MU, Persib, jadi secara kredibilitasnya tinggi. Nah kalau di Indonesia lo ngomongin secara logikanya, emang secara kredibilitas ya sangat sedikit orang yang punya kredibilitas untuk jadi pundit. Nah, gue balikin lagi sama mantan main sepak bola mungkin. Nonton nggak dia tiap week bola gitu kan? Oke, lu ngerti secara pengalaman, tapi lu update nggak tiap weeknya? Oke, kalau sekarang lu nonton yang Indonesia, nonton nggak lu yang Liga Champions jam 3 pagi, jam 2 pagi? Gue yakin banyak mantan main bola yang udah miss atau untuk ngikutin day by day, week by week secara pertandingan. Jadi kalau ketika diskusi,
ya dia cuma bisa based on pengalaman dia sebagai pemain, tapi bukan sebagai matchnya week by week itu, Viv. Iya, karena mungkin kegiatan kayak sportcaster atau jurnalis apalagi Iya. dia tuh mungkin 24 jamnya tuh baca berita bola, Betul. nonton bola, itu yang Betul. bedanya kan. Betul. Kalau pemain memang dia punya pengalaman, Betul. cuma kalau kayak jurnalis nih sense tentang public speaking atau sense mencari beritanya itu kan pasti beda Tinggi. lagi. Iya, datanya. Itu yang situ. Tapi gue menarik yang tadi tuh Bang, berarti yang di awal tuh tentang TV sikut-sikutan pandit, masih ada ya pandit yang ngambil harga murah, Iya. yang masih dipandang sebelah mata pandit. Berarti lu ke YouTube sekarang tuh bukan semata-mata cuma pengen ngomongin bola, diskusi doang. Ada premis atau keberangkatan lain nggak? Pengen ngapain sebenarnya? Ya sebenarnya sih gue pengen melihat apa ya, dunia pandit tuh bisa melebarkan sayap lagi nggak sih dunia digital ini, dan so far sih menurut gue sudah bisa gitu. Gue melihat ya, let's say yang teman yang kita kenal Coach Justin gitu, Valen udah bisa melebarkan ke dunia digital, bahkan sampai ke dunia entertainment gitu kan. Valen sudah iklan motor online Gojek online gitu kan, Gojek lah gue sebut. Terus juga Coach udah ke iklan entertainment gitu kan, yang bayarannya ratusan juta, miliaran rupiah gitu kan. Mana ada pandit zaman dulu yang bisa dibayar untuk kayak gituan, Viv. Ya makanya menurut gua Valen itu sama si Coach itu menurut gua breakthrough banget. Nah, yang lain menurut gua bisa sebenarnya untuk bisa seperti itu. Jadi menurut gua sekarang pelan-pelan pandit udah nggak cuma jadi pelengkap buat acara doang, Viv. Bagus. Ya kayak lu kan sekarang banyak pandit-pandit yang juga berasal dari komika kan, yang memang kayak Oki, lu, terus sekarang banyak sih yang main-main Ilham Abai gitu ya, maksudnya yang udah mulai main ke konten bola. Sebenarnya itu jadi meramaikan lagi. Kalau orang mungkin bilang, ada yang mungkin nyinyir gitu ya, kok lu makan jatah kita sih sebagai pandit? Menurut gua enggak, karena itu bagus melebarkan environment pandit itu. Jadi nggak serta-merta nih pandit itu cuma ngerti bola doang tapi nggak bisa entertain, lu nggak bisa menghibur orang, lu nggak bisa keluar dari bola. Ternyata bisa gitu dari keluar bola, dan lu bisa menjadi aktor atau main course dari sebuah program acara, Viv. Iya itu bener tuh. Gue juga kalau sering ngobrol ya sama pandit atau sportcaster, dia tuh sering konsul masalah brand Bang. Kalau ada brand masuk, dari bank nih negosiasi gitu, gue dikasih lihat angkanya. Kadang emang masih yang ngambil rendah, cuman gue bilang coba lu naikin lagi value, lu udah punya ini, CV lu, portofolio lu bagus nih, lu udah pernah siaran di sini sama siapanya juga udah ada, dinaikin, terus diterima. Mungkin itu juga tuh salah satu biar lebih melebarkan sayap lagi kan, lebih universal lagi. Itu bagus juga sih. Gue nggak kebayang tuh misalkan kayak ntar Koci iklan apa gitu ntar Iya, sing bener kan. Bung Binder iklan ini otot iklan ini kan susu Ya susu. Koci main film loh. Udah ada film ya. Jadi main film cuman jadi cameo doang. Jadi cameo muncul 5 menit 10 menit gitu. Jadi kayak mafia atau apa gitu. ada. Jadi bola. Enggak ngomongin bola, benar-benar film yang di luar bola. Jadi emang jadi mafia gitu, dia bilang anjay. Jadi ibaratnya film aja sekarang udah mencari dia untuk jadi cameo gitu kan. Artinya udah bisa nembus dunia entertainment gitu, Viv. Jadi ya lumayan menurut gua untuk jadi bola sekarang udah nggak cuman jadi bola doang gitu. Bener. Tapi itu kalau perjalanan menuju coach itu emang menuju kayak sosok gitu Bang. Kadang udah nggak kita udah tahu coach siapa gitu, tinggal dia ngomong apa aja tuh udah orang percaya gitu. Udah kayak nabi sepak bola lah ibaratnya gitu kan. Kalau dia istilahnya, dia nyalek juga banyak pengikutnya pas itu. nggak mau ditepi. Nggak mau, belum mau dia. Karena kan kalau dia nyalek kan dia punya tanggung jawab publik kan. Kalau sekarang kan dia ngomong nggak punya tanggung jawab publik gitu kan. Ntar kita ke Koji lagi tuh sama personal branding sportcaster. Nah lu kan awalnya nih suka nonton bola tuh, sekarang jadi kerjaan nih Bang. Dulu yang suka nonton bola yang free gitulah sebelum jadi kerjaan. Sekarang malah gimana? Kenikmatan nonton sepak bola ada yang beda gak? Gue malah sekarang kadang-kadang agak jenuh ya, Viv, karena benar-benar ya day by day gue nonton bola dan dijadiin kerjaan. Terus juga gue harus kadang-kadang bikinin brief buat gue take juga gitu kan. Jadi gue kayak kadang-kadang kalau lagi ngumpul sama orang-orang bola, jadi ngomongin bola dulu dong, malas gue gitu kayak udah enek gitu kan, karena ngomongin bola kayak emang, tapi mau gimana pun juga ya bola tetap passion gue gitu. Mau gue ada jenuhnya, tapi kayak mungkin take a break 1 minggu gitu gue nonton bola, atau 1-2 hari nonton bola, tapi habis itu nonton bola lagi. Nah tapi ini sebenarnya memang ini yang menjadi kelebihan orang yang emang nonton bola terus-terusan, Viv. Karena gue berapa kali ketemu pandit kan, gue bukan ngomong sebagai as a pandit ya, tapi sebagai produser dulu ya. Gue sering nemuin pandit yang cuman belajar tuh dari koran harian gitu. Jadi dia mau siaran, dia beli koran harian, baca tuh. Jadi
amunisi cuma dari situ, Viv. Nah, ketika lo ngomong sama orang yang nonton bola, dia ngerti dari menit ke menitnya, apa kejadiannya, aliran bolanya, akan beda banget, Viv. Karena ketika lo cuma baca berita bola, cuma tahu hasilnya, lo cuma tahu secara textbooknya doang, statistiknya doang, tapi lo nggak ngelihat gimana sih tendangannya sekeras apa. Kalau orang shots on goal itu kan, kalau lu nggak lihat lu nggak tahu shots on goal seperti apa kan. Bolanya cuma ya bola pelan ke arah kiper gitu kan. Berbahaya apa enggaknya, itu yang menurut gua membedakan banget. Dan banyak banget dulu pandit-pandit yang sebenarnya nonton bola, ya mungkin karena kesibukannya ya, kesibukannya sebagai aktivitasnya di luar. Karena nah itu menurut gua, karena ketika menjadi pandit itu hanya menjadi pelengkap zaman dulu, jadi selalu rata-rata menjadi apa ya, second jobnya, Viv. Nah, gua walaupun masih struggling ya, bukan kayak coach atau mungkin kayak siapa ya, Valen ya, memang udah menjadi main jobnya gitu. Even Valen kan sekarang jadi staff sus gitu kan, maksudnya ada main job lainnya gitu kan. Tapi kalau kayak coach kan yang udah menjadi main jobnya, gue pengen mencoba main jobnya ya di dunia ini gitu loh. Karena kalau dulu kan orang hanya menjadi second jobnya, pasti ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi pegawai kantor. Kayak dulu kan gue masih kantoran kan, cukup lama 10 tahun. Karena gue dulu belum berani, waktu coach bilang udah keluar loh, gitu kan. Akhirnya gue nyoba keluar dan ya pasang surutnya ada, tapi gue ngerasain anjay, kerja 1 tahun udah gue kayak kerja berapa tahun di TV gitu kan. Secara pemasukannya, effortnya nggak segitu besar, gue nggak harus nginep 24 jam di kantor, bahkan 48 jam gue di kantor, baru pulang tuh hari Minggu. Dari Jumat gue masuk, gue baru pulang tuh Minggu sore gitu kan, zaman gue kerja di TV. Jadi anjir, ternyata ya, tapi ya satu sisi ketika lo lagi surut kerjaannya, ya lo akan ngerasain ada nolnya juga. Tapi kan intinya lo ketika lo bisa manage uang, lo bisa dapat 1 bulan buat 5 bulan, ya udah gitu, 2 bulan 3 bulan yang lo gak ada kerjaan, lo masih bisa punya cadangan buat 5 bulan ke depan gitu. Wah iya, berarti kalau ditanya kayak gini Bang, emang bisa hidup dari kayak bola aja gitu? Oke lah, kita udah punya contoh misal kayak Koci sama Bang V. Iya. Tapi kan usahanya mungkin bisa kita ikutin, rezekinya tetap beda. Iya, Itu ada iya. pertanyaan, emang bisa kita hidup dari bahas bola aja? Di awal nggak bisa, lo tetap harus bangun kredibilitas lo di awal. Kan orang makanya kayak coach kan juga dari TV dulu, atau mungkin dia dari pelatih futsal yang suka marah-marah dulu gitu kan. Kayak Valen juga dari komentator terkenal dulu, terus baru dia akhirnya punya kredibilitas, baru dia bisa bener-bener ke situ gitu. Nah kalau dulu menurut gua enggak, kalau sekarang dengan adanya digital menurut gua udah bisa, selama lo udah bisa punya kredibilitas lo dan juga karakter lo yang sudah diasah lewat pengalaman bertahun-tahun, Viv. Kalau baru 1 tahun 2 tahun lo cuma hidup di bola, menurut gua bohong sih, kecuali lo memang punya basic anak orang kaya gitu kan. Ya lo tau, lo kenal lah, ada mungkin konten kreator yang emang orang kaya, ya udah kayaknya hidupnya bola doang, padahal mah nggak mungkin dia bisa hidup dari bola doang kalau dia nggak punya emang kekayaan dari awalnya gitu. Oh iya, berarti emang harus ada kredibilitas dulu ya. Kalau nggak minimal reputasi lah. Iya benar. Reputasi itu buat kalau bahas bola. Sekarang kan banyak konten-konten kreator yang kalau abis match itu ada angka 1-0 misalnya joget kayak gini. Itu kan banyak tuh. Banyak. Iya makanya kan bisa hidup kan, tapi ya dia hanya terbatas di situ, Viv. Tapi begitu ke off air atau segala macam kan saingannya berat dong. Jadi kalau banyak orang yang cuma bisa gini-gini, begitu diajak ngomong gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Nah, itulah bedanya sama orang yang tapi sebagai pandit pun yang emang udah di dunia TV dan dunia YouTube, tetap juga harus bisa ngarah ke entertainment. Jadi jangan terlalu kaku gitu. Katanya ketika lo nggak belajar juga, lo akan kemakan zaman lah ibaratnya. Bener. Kegempur modernisasi lu. Betul. Kalau nggak bisa adaptasi lagi. Bener. Cuman emang tuh gue waktu podcast sama podcast gue sebelumnya. Emang dia engagement tinggi kan, kreator-kreator yang di TikTok tuh yang kayak gini. Cuma emang pas berdebat tuh dia juga gini. Iya kan, itu yang berbeda akhirnya kan. Ketika lo ngomongin bola kosong gitu kadang-kadang. Ini orang sebenarnya ngerti bola nggak sih gitu? Ya atau mungkin dia cuma tahu bola di satu tim doang gitu. Ternyata ketika ngomongin general bener mentok gitu secara pengetahuannya. Nih yang seru lagi dari perjalanan hidup lu Bang, ketika lu memutuskan untuk nggak di TV lagi. Wah, nah, pertama nih yang bikin yakin kayak oke, gue kayaknya bisa nih keluar dari TV nih gitu kan. Karena kalau dari TV padahal kan pasti tuh pendapatan tuh, apalagi produser gaji bulanan ada. Ini lu melepas itunya tuh apa yang bikin yakinnya tuh? Ya hitung-hitungannya sih. Hitung-hitungannya dulu gue pernah jadi kan waktu zaman gue di TV di net sebelumnya itu kan gue berapa ya 9 tahunan gitu di net kan, jadi produser dan juga jadi siaran. Itu menurut gue
itu gede sih Viv menurut gua karena di net itu jadi karyawan aja waktu itu dibayarnya udah tembus jutaan Viv. Kalau di TV lain kan kalau karyawan di bawah jutaan gitu, di bawah jutaan kalau untuk menjadi per episodenya, bahkan ada yang cuma ongkos transport gokar aja ada kadang nggak nutup gitu buat sekali jalan atau 2 kali jalan. Nah waktu itu akhirnya di tahun 2022 menuju Piala Dunia gue tawaran dari podcast gitu kan, podcast di YouTube. Mau nggak ngisi sebulan full gitu Gue kan. tahu podcastnya. Iya, Iya. Ya lo pasti lah tahu Iya. kan, sebulan full masuk ada Okirenga juga kan gitu. Gue hitung-hitungan, kalau gue ngambil ini sebulan aja, gue udah bisa hidup setahun gitu kan. Iya. Terus ditambah waktu itu coach bilang, udah lo keluar aja. Sebenarnya dari zaman gue di net sampai gue pindah ke yang MTek terakhir itu udah disuruh keluar kan. Lo keluar aja ngapain sih lo? Sampai orang-orang banyak yang nanya, lo tuh karyawan ya masih di TV ya? Lo udah punya reputasi 8 tahun 9 tahun siaran, lu masih jadi karyawan, emang nggak berani? Kayak Valen juga suka ngecengin kan, lu nggak berani emang mandiri gitu-gitu kan. Ya walaupun sense of gue kan kayaknya gue belum seterkenal itu deh, gue kayaknya belum punya reputasi kayak sebesar itu ya, gue kayaknya cuman host yang mungkin bisa hidup kalau ada tamu yang bagus gitu kan. Tapi ya setelah gue tawaran dari yang itu, gue hitung-hitung kayaknya lumayan lah gue bisa hidup 1 tahun dulu. Kalau emang pun akhirnya mentok, ya gue mungkin akan cari kerjaan lagi yang kantor gitu. Tapi gue punya waktu 1 tahun. Terus kedua ada coach yang bilang, ayo gue bantuin bikin YouTube gitu kan. Gue pikir dulu gue bikin YouTube sendiri, coach bantuin ngisi-ngisi doang. Nyata dia bikin, ayo kita bikin berdua 50-50, sahamnya dibagi. Mau ada brand, mau ada apa, semuanya dibagi persis 50-50. Tim produksi dia yang bayar gitu kan. Jadi wah menang banyak gue gitu kan. Akhirnya gue nggak perlu bayar gaji tim produksinya buat ngedit dan ngamerain. Terus juga awal-awal nggak pakai kameramen kan, cuma handphone doang yang di studio kita kan. Di apartemen pakai tripod, pakai HP, 1 kamera doang, udah cuman bayar jasa ngedit doang gitu kan. Nah itu gue pikir ya udah deh cobain aja. Itu akhirnya gue ditambah waktu itu Viv, kalau lo ingat yang di kerjaan gue lama itu gue kena ultimatum. Jadi kok lo siaran TV, lo siaran YouTube dan ini YouTube-nya penontonnya ada yang jutaan lo, live reaction kan sampai jutaan kan dulu kan awal-awal yang si final Liga Champions, sama kalau yang normalnya podcastnya ratusan ribu kan. Ini udah saingan sama TV gitu kata salah satu bos di mantan TV gue itu kan. Dia bilang pilih tetap siaran YouTube tapi keluar, atau ya kena SP, atau ya lo stay di sini tapi nggak siaran YouTube gitu kan. Terus gue pikir hitung-hitung, dan di saat itu gue lagi ada dinominasiin sebagai apa gitu, best presenter. Mana award itu ya? Iya, award yang gue pikir segengsi itu, tapi ternyata ya gue nggak mau. Mungkin orang akan bilang gue menjadi bad loser, atau mungkin orang akan bilang gue barisan sakit hati. Tapi setelah gue lihat-lihat nyata nggak seprestis itu secara gengsinya kan. Itu menjadi presenter terbaik se Asia Tenggara seingat gue ya. Cuman kalau lo tahu cara pemilihannya mungkin, terus cara bagaimana votingnya dan segala macam, menurut gue nyata nggak sebergengsi itu gitu kan. Dan di saat itu gue diancam, udah gue dikenain hukuman, saya cabut lo dari itu nominasi itu. Padahal tadinya katanya kemungkinan gue udah 80% udah bakal menang gitu, karena mungkin satu bos di situ juga menjadi juri lah di ajang itu kan. Jadi itu hukumannya. Terus gue kena ultimatum itu, terus gue konsultasi sama keluarga gue. Biasanya keluarga gue pasti akan udah stay aja kecuali kamu udah punya kerjaan lain. Karena keluarga gue nggak pernah ada basic entrepreneur ataupun basic yang freelancer gitu, benar-benar orangnya korporat kantoran semua kan. Terus tapi untuk once in a lifetime mereka bilang yaudah ini kayaknya waktunya kamu buat keluar gitu, coba jalan sendiri gitu kan. Anjing, wah tumben bini gue, nyokap gue, bapak gue yang biasanya against banget sama kalau nggak punya plan B jangan keluar kantor dulu kan. Tapi mereka semua dukung Viv. Jadi gue bilang oh ini mungkin udah jalan dari Tuhan gitu ya, mungkin nama jalan dari keluarga udah ngasih restu, udah disitulah gue mantep, akhirnya gue cabut gitu dari TV. Berarti emang ada TV. perjalanannya 11 tuh ya? tahun lah tuh gue di TV total berarti kan. Dramanya emang ada juga tuh, perjalanan spiritualnya. Lo abis ini kali ada tahajud-tahajud. Nggak gitu, belum sampai, belum dapat ini apa penglihatannya belum. Berarti gara-gara itu, bukan lo izin akhirnya. Udah Pak, izin Pak. Enggak, akhirnya gue keluar karena gue ingat waktu gue di tawaran interview kerjaan pertama, ya harusnya dia tahu dong gue basicnya apa, gue siaran di mana, gue di YouTube, gue udah bilang juga gue siaran YouTube segala macam. Dan even itu udah jalan 9 bulan Viv, udah jalan 9 bulan,
tiba-tiba gue di ultimatum itu kan, lah 9 bulan ini lo kemana aja gue siaran di YouTube mah. Makanya gue sempat hilang 3 bulan kan dari Jebret waktu itu kan. Nah, ternyata nggak boleh siaran itu. Dan akhirnya itu yang akhirnya mau ultimatum gue. Awalnya gue masih 50-50 Viv, cabut nggak. Tapi begitu gue merasa kok lo diktator banget sih, nah karena gue mungkin Sagittarius kali ya, gue paling nggak suka. Gue paling nggak suka dikekang sama diktator yang nggak sesuai perjanjian gitu. Kalau di awal lo udah bilang gini dan gue bilang oke, gue akan ngejalanin. Nah ini di awal lo nggak pernah bilang nggak boleh YouTubean gitu kan. Dan apalagi gue keselnya TV itu juga ngebeli program YouTube gitu loh. Maksudnya? Ya jadinya kan dia bilang ini kan berarti YouTube ini saingan kita. Sementara lu beli program YouTube gitu kan, menurut gua lu nggak konsisten sama artinya TV itu sekarang nggak bisa menganggap YouTube itu saingan menurut gua. Kalau bisa kolaborasi karena dunianya udah shifting dari konvensional ke digital. Nah ketika lu memaksa orang untuk nggak boleh YouTube, menurut gua lu matikan. Toh akhirnya TV pada live reaction juga kan. Mau buat apa menurut gua kalau akhirnya lu ngikutin YouTube juga gitu kan. Padahal lu udah punya tayangan yang ngapain lu bikin live reaction kan. Akhirnya kolaborasi itu dibutuhkan kalau emang lu mau survive di dunia bola ini menurut gue sih. Gitu. Ya itu banyak TV-TV yang sport nasional yang independen juga sekarang banyak ada live reactionnya juga, ada podcastnya juga, ada itu gitunya kan. juga, bukan malah di versusin ya. Iya, menurut gue emang harusnya ya lu harus mengikuti zaman, lu harus mencoba keep up with the technology sama shiftingnya digital ini, bukannya lu harus ngelarang. Karena menurut gue susah lu sekarang ngelarang satu orang, lu jangan muncul di podcast ini nggak bisa karena ya emang lu mau ngasih berapa dari eksklusifan lu itu gitu kan. Lah lu nggak ada pengajuan itu, Pak? Saya sekian di YouTube nih sekian. Nggak mungkin Bapak lah. ada offering. Orang waktu itu aja transport gue yang di terakhir aja kagak tembus gokar gue bolak-balik. Gitu, Viva gue anjing nggak masuk lah gitu hitungannya gitu lah. Cuman makan hati doang gue ngeliat. Sementara gue ngeliat ada orang-orang baru siaran. Anjing nominalnya di atas gue semua nih gitu kan. Secara rate siarannya walaupun memang gue dapat gaji karyawan juga gitu kan. Tapi kalau gue bandingin sama gue di TV sebelumnya jauh, Viv, pemasukan gue lebih tinggi jauh gitu. Lu kalau pas di TV pas produser misalkan pas siaran tuh surat tugas apa dapat fee? Dapat fee langsung. Oh, fee juga. Jadi nah kalau yang TV lama gue yang gue 9 tahun itu bener-bener dua jalur gaji yang berbeda gitu. Dan maknyus itu zaman dulu gue. Iya. Nah, sekarang kan lu di YouTube nih udah banyak lah, kalau udah inget bola inget Panji lah istilahnya, sampai orang komen-komen nyariin ya kan, nyariin yang bawa alurnya tuh lu tuh udah di kalau lu nggak ada udah dicariin lah sama followers atau pencinta sepak bola. Sekarang ada kabar lagi gak atau nge-reach out apalah gitu orang yang dulu itu? Banyak sih ya, maksudnya bang lu sekarang di mana sih, udah nggak siaran reguler di sini ya lo. Tapi kan juga kemarin kan kalau lo inget yang kemarin ada rame-rame di Australia itu kan sempat itu bikin gue ya evaluasi itu pelajaran berharga buat gue lah dalam mengatur emosi gue, dalam berbicara di depan publik dan lain-lain. Tapi ternyata gue melihat sekarang udah mereda gitu kan. Kemarin sempat ada gue bilang katanya nggak boleh ke GBK atau apa kan. Ternyata gue nonton ke GBK berapa kali, termasuk gue nonton sama anak-anak Inter Indonesia gitu yang which is sebenarnya ada beberapa anak dari Laguna Indonesia kan yang supporter yang bikin Korea itu kan ada anak ICI kebanyakan. Gue nobar sama mereka sama Inter, menurut gue fine aja gitu. Jadi mungkin kemarin hanya emosional aja dari supporter atau dari netizen yang belum tentu sebenarnya semuanya begitu. Dan gue pun sebenarnya kan nggak terlalu frontal gitu dalam ngomong waktu di kejadian itu kan. Dan akhirnya ya sekarang 50-50 lah, orang sebenarnya menghargai lo sebenarnya. Ada yang ngejudge tuh sebenarnya bagus kok, tapi karena kemarin main sama ini aja jadi toksik gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya enggak, kita semua udah dewasa lah menurut gua. Kita bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang benar. Ya ketika kita salah, ya kita belajar dari kesalahan itu sih menurut gua. Gitu aja. Itu ya, itu sempet rame terus sekarang emang udah aman-aman aja ya, udah nggak ada. Aman. Gue kaget sih nggak boleh ke GBK ada kayak gitu-gitunya. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang orang berotot gitu kan, tantangin tinju gitu. Beda orang tuh. Ya kan gue beda bukan binder lah. Netizen. Netizen bilang, buset, gue kan nggak pernah latihan otot ya. Masa lo ibaratnya Mike Tyson gitu ngajakin Chris John tinju. Ya kan kalah level gitu kan. Nggak masuk akal gitu menurut gue. Enggak lah, gue udah umur segini udah mikirin keluarga. Gue nggak nyari keributan dari bola, gue cuma nyari
hidup lah dari bola itu, Iya, sama iya, dari iya. passion gue aja gitu. Oke. Kalau oke. ribut itu menurut gue cuman banter-banteran yang gue tuh nggak pernah banter yang personal Viv, dari dulu, karena gue tahu dari zaman gue produserin 9 tahun itu di program di ESPN sampai ke Net Sport, Net Soccer, gue selalu bilang sama talent-talent gue, mau sehebat apapun lu, sebintang apapun lu, ketika gue jadi produser ya, lu harus ngikutin rulesnya. Jadi gue nggak peduli siapapun, semahal apapun lu, seterkenal apapun di luar, lu semua harus jadi satu untuk show ini gitu. Jadi egonya harus disamain. Ya sama kayak manajer di pelatih lah. Jadi lo megang ruang ganti itu gampang-gampang susah, dan alhamdulillah waktu gue megang itu alhamdulillah kayak ego gede kayak Koci, kayak Valen itu masih mau ngedengerin Viv, untuk bisa tahu for the sake of the show, lu nggak bisa terlalu dominan. Misalkan lu pengennya dominan banget, nggak bisa, lu harus nurunin dominan lu biar show-nya ngalir. Lu harus ngasih panggung juga buat panit lainnya yang bisa ngasih statement biar keluar karakternya juga. Lu Viv. ngomong gitu sama Ngomong Bang Valen gua. sama Tapi Koji? ada juga produser lain yang ditai-taiin lah ibaratnya, lu nggak bisa ngomong lagi itu karena Gila. mungkin mereka terlalu bercanda gitu. Jadi kayak kadang nggak bisa membedakan batas teman sama profesionalnya. Nah, kalau gue dulu berteman iya, tapi begitu profesional iya. Jadi gue even orang yang lebih tua daripada gue, even orang yang lebih terkenal daripada gue, tapi begitu lu udah masuk ruangan ini buat studio buat sebelum siaran, lo harus dengerin gue gitu. Gue yang bikin show-nya, gue udah capek-capek konsep ini program, lo harus dengerin gue. Dan menurut gue dulu punya konsep fuck, bukan bukan CK, FAK. VAKK. V itu visual atau video gitu. Visual kan Jelas. tampilannya penting karena kita TV. A tuh audionya harus jernih. Lo harus pakai mic yang bagus, nggak boleh tuh ada masalah tiba-tiba micnya korup lah atau hilang lah terus segala macam. Terus kemudian K itu adalah kontennya isinya harus bagus. Momentumnya lo harus ngambil ya lagi emang menarik. Yang terakhir adalah karakter. Karakter Kalau lo buat orangnya. kalau lo nggak punya karakter, mau sebagus apapun kontennya orang nggak akan ada yang nonton. Lo mau selama apapun, konsisten apapun lo bikin program, tapi kalau lo nggak punya karakter yang menarik untuk ditonton dan juga konten yang nggak menarik, itu nggak akan naik gitu growth-nya gitu Viv. Gue punya fuck itu kayak dari zaman TV sampai ke YouTube tuh. Berarti lu udah bisa ngebilangin Bang Valen, Koci, lu Zaman udah dulu- ada zaman dulu di Pepnya TV. juga ya, Pep Ya, Guardiola ada di diri sekarang juga. mah dia yang tai-taiin gua gitu. Ya karena kan sekarang udah levelnya Sama gua semua. bukan yang mencari bukan yang ngasih kerjaan buat mereka gitu kan. Anjir, gue belum sempet lagi ketemu Panji pas jadi produser tuh. Wah, Iya, apalagi ada lu ada wibawanya tuh. sama Mbak Gie kan dulu kan. Oh iya. Mbak Gie itu kalau udah sampai marah, Valen, Koci semua juga diem itu kalau dia udah marah. Oh, gua Nah, pernah belajar kena dari tuh. dia tuh ketika lu udah dalam profesional, udah mereka juga pasti akan menghormati lu. Tapi kalau lu nggak bisa membedakan batas profesional sama pertemanan, lu orang akan nginjek-nginjek lu juga gitu. Makanya. Itu ada tuh produser Bagi namanya. Pernah juga gua kena omel lah istilahnya, Iya, dibenerin gua Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi kalau lu kan belajar dari Bagi itu tentang bersikap, berwibawa gitu jadi produser. Kalau dari Koci apa yang lu pelajarin dari seorang coach Justin? Lu kan lagi Coach ini comparing terus nih. sebenarnya dulu tuh menurut gua Coach itu nggak sepede sekarang loh, menurut gua ya, walaupun dia orangnya outspoken ya karena mungkin emang didikan dari Belanda cukup lama, tapi waktu dia siaran awal-awal yang gua kenal ya, bahkan lu masih ada sedikit gagap-gagapnya gitu kan waktu ngomong, terus juga masih ngedengerin banget masukan dari orang, walaupun emang cuman dia pandit yang berani nggak baca rundown tuh cuman dia. Tapi bener ya? bener, tapi gua sama Mbak Gia dulu sampai gua datengin keluar karena kan biasanya dulu sebelum siaran ada namanya garden buat ngerokok gitu kan. Sampai gua samperin, gua bukain rundownnya, nih. Baca dulu coach, gua bilang nih baca dulu. Gua nggak mau tahu kalau lu nggak baca kontennya nggak apa-apa, tapi gua butuh lo tahu alurnya. Oke. Karena kan dalam show itu kadang nggak cuma ngomongin bola, lu ada gimmick-gimmicknya kan. Ini tiba-tiba ada gimmick misalkan tim produksinya masuk bawain baju bola atau tiba-tiba pakai topeng apa. Nah, lo harus tahu gimmick-gimmick ini biar lo bisa tahu bereaksinya seperti apa. Nah, minimal lo tahu nih gimmicknya nih. Gue bacain lo nih, gua run terus sebentar ya. Nih gini akan gini alurnya. Nah Koci masih mau denger kayak gitu di awal-awal dan itulah makanya kenapa gue bisa dekat sama Koci, karena dia itu adalah orang yang apa ya, orang tua tapi berjiwa muda, Viv. Jadi ya mungkin karena didikan bule juga kan. Ada orang tua yang sama anak Kolot muda aja. gitu nganggapnya nggak level gue main sama anak muda sama lu gitu, nongkrong di luarnya gitu. Karena dia dulu kita ngebiasain abis dari siaran itu makan bareng yang sampai jam 3 pagi gitu ke Dimsum Inc, terus ke makanan apa Padang yang sampai jam 12 malam jam 1 malam di Sabang gitu kan. Gandeng Bimo dulu suka ikutan, Yusuf Kurniawan, ganti-gantian mereka traktiran tuh. Koci, Bimo, Temi, terus si siapa Yusuf Kurniawan ganti-gantian traktirin. Ya kita kan tim produksi masih miskin dulu kan, senang-senang aja ditraktir sama mereka, tapi itu membangun apa Bonding. bonding kita sama mereka. Dan
ya memang pada akhirnya lagi-lagi dalam pertemanan kan ada yang cocok ada yang nggak cocok kan. Di saat itu juga ada pandit yang akhirnya merasa kubu-kubu yang berbeda gitu. Kok si Panji sama Magie deket sama ini sih sama ini sih gitu kan. Apakah karena ini jadwal jadi lebih banyak daripada yang ini. Nah, itu ada tuh sempat friksi-friksi kayak gitu. Bahkan ada yang sempat nelpon gua, "Kenapa jadwal gua segini?" Gua gak pernah ngelihat ini based on personal atau based on pertemanan. Nih lo lihat share ratingnya seberapa, bandingin sama punya lo gitu. Nah, ketika lo tahu segini, ya wajar gue ngasih dia jadwal paling banyak, wajar secara fee dia paling gede, ya karena gue ngasih data ini gitu loh. Jadi bukan dari nama besar lo, bukan dari pertemanan gue sama dia, dan akhirnya itu ke bawah gue sampai kemanapun gue keluar dari TV itu, even coach udah ngasih siaran di net waktu itu kan, masih sering ngobrol gitu kan. Jadi ya udah akhirnya sampai gue ketemu lagi di Jebret Media siaran bareng, ya itu dia akhirnya ngajakin gue bikin bareng, dan sampai sekarang gue bikin invest bareng, bikin lapangan padel bareng. Oh tuh lu bareng tuh? Bareng, bulan November ya tolong main padel di tempatnya Coach Padel House ya, promosi gue. Itu di samping lapangan bolanya? Bukan? Enggak, beda. Jadi ada 2 nanti di Dharma Wangsa sama di Simatupang. Nah itu, jadi pertemanannya udah ke situ. Jadi orang-orang bilang, tapi ada juga kan orang-orang yang nyinyir, Panji tangan kanan Koci. Panji jadi semenjak jadi sama Koci jadi takut gitu. Enggak, nih ada orang ngelihat kalau penonton gue yang udah lama pasti tahu ngebedain gue di offside 2 kayak gimana, gue di DP gimana, atau gue di tempat lain yang memang umum kayak gimana. Kalau di offside 2 itu konsepnya adalah kita kan gak dibayar ya, itu dari AdSense doang duitnya atau dari brand. Jadi ngapain gue ngotot-ngototan mempertahankan argumentasi gue, cuman melegitimasi gue lebih hebat dari coaching. Nggak butuh gue udah sering merasa menang daripada coaching, udah sering gitu kan. Tapi ya nggak perlu di offside 2 gue terus misalkan dia ngomong Son pemain mediocre gitu kan. Gue bilang nggak bisa, Son itu pemain bagus gitu, walaupun mungkin levelnya bukan Cristiano Ronaldo, dia main bagus gitu. Nah dia kan ketika gue udah ngomong 2 kali 3 kali against dia terus lanjutin gue gini, ya masa mau sampai malam gue ngomongin itu kan. Sampai tua dia juga ngomong Busquets juga jelek gitu kan. Sampai tua kan dia bilang Busquets jelek. Dulu dia pernah bilang Harry Kane one season wonder. Terus bilang Bojan Krkic dulu bukan Bojan, Munir El Haddadi. Ini udah kayak gue ngeliat Van Basten. Mana Munir El Haddadi sekarang? Tapi setiap kali gue konfrontir kan dia ada ngeles-ngelesnya gitu kan. Tapi ya itu jagonya dia. Kadang ketika dia salah, dia jago ngelesnya tuh pinter gitu, Vip. Jadi ya itu kalau ngeliat coach yang banyak pendapat-pendapatnya sebenarnya banyak yang salah gitu, tapi ya dia pinter mengelesnya, dan mungkin karena dia lulusan politik tuh. Iya kan, politik dia pinter. Lalu kalau ngomongin politik luar negeri sama dia tuh jago dia tuh. Gue kalah lah ilmunya kalau itu. Nah tapi kalau ngomongin coach lagi-lagi soal bola, nah dia mungkin karena apa ya? Karena dia juga mungkin udah tua kali ya. Orang juga mungkin males lah udah ributin itu gitu kan. Kalau kayak lu sama gua, kayak lu sama gua gitu kan blunder gitu. Orang kan masih akan terus ngejar lu kan, karena mungkin karena merasa mereka aneh bocah nih atau masih bawa kencan. Kalau udah coach itu emang orang tua aneh nih, orang tua gila gitu kan. Emang dia one of a kind gitu orangnya. Jadi karena sosoknya udah tua, jadi YouTuber, ngomongnya ceplos-ceplos. Jadi dia punya persona yang one of a kind. Kalau kita masih muda-muda kan dicacar mulu. Bener, kejar terus kita. Iya kan, cari makan dari Ronaldo lu gitu kan. Gue aja sampai diancam mati gara-gara Ronaldo. Apa bahas Ronaldo Messi? Kan lo tau gue sebenarnya Ronaldo Messi, gue dari dulu kan sebenarnya lebih ke Ronaldo kan. Baru gue akhirnya mengakui Messi GOAT itu setelah juara Piala Dunia. Tapi waktu dia pindah ke Arab, gue sama coach kan ngeceng-ngecengin tuh. Langsung lo di DM diserang Ronaldo. Gue bilang di Kemal juga kan, untuk pertama kalinya gue tutup kolom komentar IG gue itu pas ngomongin Ronaldo Messi itu. Oh iya. 2000. Lu bilang apa emang? Lu cuma bilang Messi GOAT-nya nih? Enggak, ya masih GOAT-nya. Terus gue ngetawain lah ya di main di Arab segala macam. Masuk gue bilang dia salah waktu dia bikin interview sama Piers Morgan itu kan. Mau lo bilang itu ya kasih waktu 2 tahun 3 tahun setelah lo cabut dari MU, lo jangan lo masih terima uang dari situ lo ngejelekin tempat lo gitu kan. Nah itu udah tuh keluar sampai keluarga gue dia ancam. Buset orang-orang gila gitu. Tapi ya emang seginilah. Akhirnya gue tutup kolom komen gue Instagram, cuman boleh orang yang follow doang yang komen gitu. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi sempet ada yang pernah lu komunikasikan nggak, kayak lu bales atau apa?
Ya kan kalau lagi mood kita lagi jelek kan kita tantangin balik Iya kan. benar Sini benar kan. benar benar benar. Cuman benar. gue bilang buat apa gue ladenin orang kayak gini kan. Ini udah Hmm. kayak amuba gitu. Satu lu ladenin akan muncul terus orang-orang seperti Iya, ini. iya, Dan kadang iya. kan kita nggak tahu orang asli kayak gimana. Bisa aja dia yang berbuat bocil ini, tapi karena dia takut ketemu kita, dia kasih lu ngaku jadi gue dong, orangnya gede gitu kan. Ya kan gue males ngeladenin gitu, dan gue bukan udah level umur mau kepala 4, masa kalau gue masih 20-an mungkin gue ngeladenin. Gue mau kepala 4 coy, ngapain gue ngeladenin kayak gituan dan gak menghasilkan uang juga. Gue sekarang mah cari rezeki yang berkah aja lah buat Wah, itu. keluarga gue gitu aja Viv sekarang mah. Itu udah. Males gue, kalau kan belum nikah kan, Belum. masih gampang kepancing kadang-kadang. Iya, gue udah berusaha ke arah situ, cuma Iya. kayak yang negatif-negatif udah Iya. hilang-hilang. Cuman kadang kumat memang. Benar. Iya, iya. Tapi memang kadang-kadang haters itu penting untuk kita pelihara, tapi untuk haters yang pintar aja gitu. Maksudnya kadang haters itu penting karena menaikkan engagement kita juga kan. Tapi bisa kita ladenin dengan edukasi. Terlepas gue selalu bilang, kadang-kadang gue suka live TikTok kan, kadang-kadang ada yang masih suka banter-banter gue gitu kan. Oke, gue menghargai orang-orang yang banter, tapi banternya sehat ya, jangan lu jadi nyerang personal gitu. Gue menghargai banget perbedaan pendapat. Lu mau sampai kapanpun lo ngomong misalkan siapa ya pemain, let's say satu pemain lo bilang dia bagus banget, gue bilang ya biasa aja gitu. Mau sampai kapanpun ya gue akan berubah gitu. Tapi ya udah cukup sampai di situ, jangan karena lo nggak setuju sama gue lo jadi nyerang lo bego lo tolol iya. segala macam gitu kan. Bawa keluarga. Bawa keluarga itu tuh juga. udah aneh sih menurut Itu gue. yang kalau masih argumentasinya sepak bola masih oke lah ya. Iya. Itu oke, cuma kalau udah nyerang yang personal keluarga udah nggak masuk akal tuh. Bener. Gua dari bahas bola sampai dibahas stand up gua nggak lucu kan. Nah, iya, Itu kan nggak akhirnya ke nyambung. personal yang lain Lu nonton kan. stand up fest juga enggak, Bro. Orang 10 orang nyerah gara-gara ketawa gara-gara gua tuh. Enggak ada. Iya. Tapi itu apa tentang haters tuh kalau gue nganggapnya adalah haters temen yang bilangin, temen Iya, yang bener. ngebilangin gitu. Bener, Ini haters yang selagi masih yang nyambung ya. Iya benar. Kan kalau teman-teman yang baik itu banyak, itu Iya. fans lah, istilahnya Iya. followers lah, itu kayak keren Brang, semangat terus, berkarya terus. Iya. Kalau yang haters nih yang bilangin lu kurangnya di sini. lu kurangnya Iya di situ. benar. Iya, Tetap iya, buat iya. refleksi kita kan. Betul, Justru betul. gue juga kadang-kadang gue tuh paling nggak percaya sama pujian, Viv. Maksudnya pujian dan juga penghargaan tuh gue menurut gue hanyalah satu proses yang menurut gue justru bisa membuat kita jadi lemah, jadi kayak terjebak dalam zona nyaman dan kita jadi malas untuk belajar. Gue justru melihat sebagai pujian dan juga penghargaan itu sebagai ya udah hanya bentuk apresiasi, tapi gue tetap harus mendengarkan yang haters itu karena itulah yang membuat kita tetap selalu berusaha belajar, berusaha keluar dari zona nyaman dan tetap stay on the line gitu, jangan terjebak dalam zona nyaman itu aja. Itu dia ya, jagat maya seperti itu. Ini sebelum gua ke Manchester United dan Inter Bang, lu kan mungkin orang yang paling lebih lama lah ya sama Coach ya, Yoi. Coach Justin gitu. Iya. Kalau gua baru-baru pas bahas bola aja tuh dapat sama Coach. Orang juga ngelihatnya itu pasti beda-beda tentang Coach. Ada gak hal yang mungkin orang-orang belum tahu kalau nih Coach sebenarnya orangnya kayak gini gitu. Ini yang lu lihat di sosmed mah gini, cuma Apa ya? aslinya kayak gini gitu. Sebenarnya gue tuh kaget ya, Coach itu orang yang dermawan banget loh. Ya ibaratnya ya, ini gue bukan penjilat Coach sekali lagi anjing nih. Bukan karena gue teman bisnisnya Coach, cuman gue tuh kadang-kadang kesel sama dia. Karena kalau tahu di parkiran DPI gitu kan, dia ngasih uang parkir 50.000. Iya sering tuh. Cepet. Lah, pas gue mau keluar, gue ngasih berapa gitu Iya, kan. standarnya Ya kan paling gue ngasih anjing ya paling ceban gitu kan. Ya nggak mungkin gue ngasih 50.000 ke dia. Naik haji tuh orang lama-lama kan gitu kan. Ya guanya juga bisa dengan gue tabung buat gue sendiri kalau 50.000 tiap keluar dari. Nah selain itu dia tuh orang yang tiap bulan rajin buka kayak kitabisa.com gitu-gitu loh. Buat nyumbang. Belum pada Sama tahu tuh kalau orang inget tuh. yang dulu sempat ada pemain apa bukan main bola ya, kayak ada anak di daerah Jawa Barat sana yang punya bakat main bola atau apa yang tapi dia nggak punya dana untuk bisa melanjutkan pendidikan bola dan sekolahnya, sama coach dibantuin juga itu. Dia jadi emang orang yang benar-benar dermawan tapi tergantung mood dia gitu. Jadi bukan orang yang tiba-tiba datang coach minta-minta dong gitu, nggak gitu. Jadi ya benar-benar orang yang orang kelihatannya anjing-anjingin orang tapi ternyata dia punya sisi humanis yang sangat besar gitu. Memang orangnya sebenarnya emang individual banget, Wif. Dia tuh orang yang nggak begitu suka bersosialisasi. Iya, yang rame-rame gitu. Makanya dia award gitu kadang-kadang sering malas datang tuh. Coach kita undang sebagai pembaca ini gitu kan. Apalagi nggak ada uangnya gitu kan. Malas dia pasti. Kalau orang kan walaupun nggak ada uangnya mungkin datang, gua akan ketemu ini selebriti ini. Enggak, dia tuh malas kayak gitu-gituan. Bahkan supir ini pernah dia hire supir nih 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Dipecat sehari doang, 2 hari.
cuman karena dia nggak nyaman ada orang yang nggak begitu kenal jadi supir gitu kan dan ngikutin dia kemana-mana. Gue bilang terus udah gitu pas mau mecat, Ji temenin gue lah kenapa jadi ada gue gitu, terus gue jadi harus kedengerin bukan lu yang salah, ini gue yang salah katanya gitu kan. Dia ngomong ke drivernya gitu, mungkin kalau ada kesalahan saya apa pak, enggak bukan lu yang salah tapi gue yang salah. Terus gue di dalam sini ngapain gue ya anjing ya, kan aneh gitu gue kan. Ya gitu dia bilang ya gue emang nggak biasa ada orang lain di sana, makanya coach itu kalau orangnya berteman tuh orangnya itu aja gitu Iya. Ayo enggak lu disuruh nemenin mecat terus nggak di briefing mau ngomong apa kan? Iya, dan jadi kayak figuran di gue jadi sinetron kayak lu. Iya Pak, bener Pak. Kayak juri ngasih angka ya bagus sama anjing ngapain ini gue anjing gitu, itu lucu banget sih gitu. Tapi itu alasan Koci nggak mau pakai supir gue tahu tuh karena dia masih bisa nyetir dan mata dia masih ngerasa awas. Iya. Dia tuh nggak mau kalau dia punya supir terus amit-amit kecelakaan gue meninggal gara-gara orang. Iya benar. Bukan karena kesalahan gue gara-gara. Koci lucu. Dan dia kan emang sebenarnya butuh banget antara tipis tuh supir sama personal assistant kan. Tapi gue bilang, lu nggak bisa menjadikan dua job ini sebagai satu orang yang sama. Ada modis gabung. Kecuali lu udah kenal banget sama tuh orang ya kan. Ibaratnya kalau punya personal assistant berarti kan megang ATM lu, akan megangin barang-barang pribadi lu. Sementara lu supirnya belum kenal gitu kan. Nggak bisa coach, kalau mau lu sama orang udah temenan atau yang orang yang udah lu kenal lama tapi mau kerja buat lo, baru lu jadiin personal assistant. Nggak bisa lu jadiin supir juga menurut gua gitu. Lu mau gak jadi supir gua? Anjing lu, gua bilang. Tapi dia sempat nanya, lu supirnya dapat dari mana nih? Kalau ada rekomendasi mau dong gitu-gitu. Kayak dia dalam tahap juga sebenarnya menurut gua ya, dia udah capek banget sih menurut gua. Karena dia masih ngeladenin semua klien sendiri, semua undangan podcast sendiri. Belum dia ada bisnis-bisnis lain juga, belum dia kadang-kadang harus berurusan sama dia lagi bangun rumah juga kan. Jadi menurut gua nih si Patua ini udah nggak kuat sih, makanya kalau lagi live session suka tidur kan. Tapi tiba-tiba pas ada gol nyambung dia nyambung anjing. Nah kok lu bisa ngerti anjing, kan tidur tadi. Emang aneh banget Patua yang satu itu anjir. Gitu. Berarti dia tuh kayak ibu-ibu yang nonton sinetron tuh lu. Ibu-ibu anjing. nonton sinetron tuh dia tidur, Iya. tapi kalau remote diganti dia paham langsung. Dan diganti remote. Aneh banget tuh orang asli dah. Iya. Tapi lumayan happy sih ya ada satu orang kayak Koci di Indonesia tuh. Iya. Warnanya kereng gitu kan. Arogansi dia dibutuhkan lah untuk menyeimbangkan yang lain gitu menurut gua. Koci. Nah, sekarang kita ke MU nih Bang. Manchester United dan Inter. Itu nih dua tim favorit lu terlalu beda nih, jauh nasibnya di musim kemarin. Ya sebenarnya mirip-mirip, Viv. 0 trofi anjir. Iya. Tahun lalu ya, menurut gue tahun lalu 0 trofi nasib, cuman bedanya Inter lebih bergengsi aja posisinya di atas. Tapi kan 0 trofi juga sebenarnya, dan endingnya dibantai 5-0. Gue nobar lagi di Senayan sama Ichi itu. Itu 1 gol, 2 gol, 3 gol. Yang tadinya pada Korea pada diem juga, pada akhirnya lemes lah 3-0. 5-0, udah pulang juga ngapain dah anjing 5-0. Nah itu lu udah memprediksikan kalahnya 5-0 gak saat final Inter PSG? Enggak, gue tipis, Viv, gue bilang. Tapi itu pun gue dihujat sama banyak fans Inter. Bahkan dari semifinal, gue bilang Inter kalah Barcelona menurut gue. Bukan kalah, menurut gue secara level kalah. Tapi menurut gue sempat bilang Inter tuh gak punya capability kedalaman squad. Dan ya itu, kedalaman squad untuk bisa meladeni 3 kompetisi berbeda. Pada akhirnya kan habis tuh cedera pemain, Dumfries sempat absen, Lautaro juga cedera, Coppa Italia akhirnya lepas lawan Milan, terus di Liga juga akhirnya kalah juga, terakhir endingnya Liga Champions. Karena gue dari sebelum semifinal, Viv, gue udah bilang mendingan Inter lepas Liga Champions. Nggak bisa, ketika lu udah sampai sini sekalian lo all out nih, hasilnya sama kayak Liverpool yang empat kompetisi berbeda, tapi mereka masih mending, Viv, dapat 2 kan akhirnya, yang si Ciki-Ciki itu yang si Carabao sama si Eva. Nah, Inter gak dapat semua. Jadi menurut gua ini harga yang mahal banget lo harus bayar demi ambisi lo. Dan anjingnya kan nyata Simone udah ada pembicaraan sebelum pindah ke Arab itu kan, sebelum final. Bilang, ya mau orang bilang ya wajar lah dalam dunia profesional, enggak. Ya, tapi satu sisi ya ini bikin gua kesel gitu loh. Kan sebelum final lo ternyata udah ada pembicaraan mau pindah, lo dibantai 5-0, dan untuk ambisi lo akhirnya gak dapat trofi apapun di 3 kompetisi yang berbeda. Jadi menurut gue gagal musim lalu Inter. Berarti itu selain yang menang PSG di final Liga Champions, Inzaghi juga menang ya? Menang banyak dia, dapat uang Arab tiba-tiba kan. Itu dia, makanya gue kesel banget sama kemarin. Mau
akhirnya fans Inter akhirnya bilang iya juga ya, tapi ya ada yang bilang ya itu tetap lo harus menghargai dong, Inter ada di posisi kedua segala macam. Iya, tapi kalau misalkan lo nggak terlalu maksain ambisi lo, ya mungkin orang ada yang pengennya go big or go home gitu kan, lu sekalian go all out. Kalau emang gak dapet ya udah lu sekalian pulang dengan tangan kosong. Tapi menurut gua di tahap Inter lu tetap butuh, lu mendingan lu juara Serie A dulu deh, Scudetto dulu, karena kalau lu udah kayak Juve yang udah 10 tahun 9 tahun beruntun di bawah eranya Conte sama Allegri gitu. Ya lu mau copot mau hilang 1-2 tahun nggak masalah. Ya. Inter kan di bawah Inzaghi baru sekali gitu loh. Jadi menurut gua nggak sesuperior itu. Menurut gua dominasi lu dulu deh di Itali, jadiin 3 tahun beruntun lu juara. Pelan-pelan lu mau ambisi lu mekarin ke Liga Champions itu doesn't matter. Nah ini lu di satu kompetisi lu belum paten banget dengan skuad lo yang murah semua itu, skuadnya paling mahal Barella tahun lalu ya, cuma 30 juta, sisanya kan nggak ada pemain yang lebih mahal daripada Barella. Nah itu yang menurut gua lu nggak bisa lu ngandelin Mkhitaryan 37 tahun, Aslani yang tolol itu menurut gua kualitasnya jauh banget dari Hakan Calhanoglu. Aslani tuh jauh banget menurut gua. Nah itu akhirnya gue bilang nggak bisa lo untuk maksain ambisi lo, dan akhirnya terbukti kan kemarin tahun lalu 3 kompetisi lewat semua, bahkan Piala Super Italia lewat juga. Tapi kalau pernyataan lu tentang juarain dulu bikin dominasi dulu nih di Serie Serie A A gitu. gitu, baru menang Liga Champions. Ah. Itu nggak mirip-mirip kayak AFF dulu nih kita menangin baru Piala Enggak, Asia. beda Piala dong. Dunia. Kalau AFF kan nggak ada di kalender FIFA gitu, beda dong. Kirain. Secara maksud gua, presisnya beda predikat banget tuh lu gitu. dapetin predikat dulu nggak? Enggak, beda banget presisnya, karena menurut gua kayak misalkan Juve kan udah panjang banget, jauh banget. Juve tuh udah 30 berapa sih, ingat gua, hampir 40 trofi. Inter sama Milan baru 20 gitu. Jadi menurut gua buset, lu mau ngejar Juve tuh jauh banget, mendingan lu fokus dulu. Kalau lu udah punya uang yang stabil, lu sekarang belanja Inter sekarang musim ini aja siapa yang mahal? Kayaknya siapa ya? Ntar dia udah beli Boni, terus dia ada beli, coba deh ada yang bukain, bisa bukain nggak Inter tuh? Gua Ada kemarin, dia. ntar lu, gue lupa siapa ya? Sisi apa berarti? Enggak, yang dibeli disempurnakan oleh Ya Inter. kalau misalkan lu udah stabil menjadi juara, lu dapat income gede, stabil, lu nggak harus beli pemain dengan gratisan era Marotta, artinya lu udah bisa mengembangkan ambisi lu untuk Liga Champions. Nah, ketika lu udah bisa sampai level sana, ya udah lu mau ambisi itu nggak masalah. Kalau ini kan lu belum ada level itu, tuh. Tiap tahun ini dia harus mikirin ada pemain yang harus gue jual nggak ya untuk bisa menyeimbangkan, bisa beli pemain baru gitu kan. Untuk beli Lukman aja dia nggak bisa kan sekarang. Nawarin 40 juta ditolak sama Atalanta kan lebih di atas 60 gitu mintanya. Iya, Inter Lukman nggak akan segitu. sanggup untuk beli pemain di atas gitu kan. Even kayak Pavard aja dia beli tahun lalu masih dari Munchen 30 jutaan gitu kan. Jadi masih murah banget. Thuram gratisan dari Bundesliga, free agent. Jadi ya lu nggak punya, Luis Enrique tuh kemarin juga berapa ya, gue lupa apa gratisan juga. Jadi emang lu nggak punya uang banyak untuk bisa memenuhi ambisi lu. Ketika lu udah juara Serie A bertahun-tahun, lu dapat hak, dapat uang juara, lu dapat hak siar dari Serie A cukup bagus. Nah, barulah mengembangkan ambisi lu. Beda banget sama MU. Iya. Kalau MU kan duitnya banyak justru. Tapi ya bego manajemennya gitu kan. Tapi di satu sisi walaupun dia bego, dia masih punya income yang sangat besar, Viv. Jadi dia tetap nggak kena FFP sama PSR itu yang profit sustain responsibility-nya itu kan, yang aturan Premier League. Jadi ketika lo punya utang gede tapi income lo masih gede, 600-an apa hampir 700-an, itu yang salah satu net spend salah satu income terbesar juga dalam musim terakhir. Artinya PSR itu masih melihat potensi lo, oh ini orang walaupun ngutang tapi masih bisa dapat revenue tinggi. Jadi lo akan masih bisa menyimbangkan cash flow yang cukup besar. Dan ketika orang banyak bingung, kok MU bisa sih beli pemain mahal-mahal kayak kemarin Brumo lah, Cunha lah, ya karena itu kan dibayar dalam 3 tahun 4 tahun, 70 juta dibagi dalam 4 tahun kan belasan juta gitu kan, atau ya saya 80 juta dibagi 4 tahun 20 juta, artinya masuk ke pembukuan tahun ini cuma 20 juta. Dan even lo kena lampu merah di transfer musim panas ini, baru kenanya di akhir musim depan, Viv. Jadi ini makanya menurut gua MU sekarang juga riskan beli Mbumo, beli Cunha, beli Sesko gitu kan. Orang bilang masih aman nih sekarang. Oke, masih aman, tapi musim ini lo harus improve. Either lo harus juara, either lo harus masuk Eropa, atau lo harus jual pemain lo dengan duit cash gitu. Dan kemarin kan dia minjemin Rashford aja udah dapat sekitar 14 juta nih, hitungannya bersih secara setahun kan. Karena Rashford gajinya 300.000 pounds per pekan. Kalau lo sebulan dibayar Barcelona, artinya lo udah save 14 juta. Nah itu menurut gua gede banget. Dan kemarin dia berhasil lepas kayak tahun lalu ada Alvaro Ferreira-nya back kiri, terus lo lepas siapa lagi pemain
Ya, Sancho Sancho, belum wah. kan, tapi kan dapat 5 juta juga dari Chelsea yang ngebatalin. Jadi makanya MU masih bisa lolos dari PSR dan juga si financial fair play. Even kan 200 juta disuntikin sama Radcliffe di tahun lalu kan. Jadi artinya secara pembukuan utangnya gede secara overall, tapi untuk mengarungi musim yang PSR itu ada dari hitungan 3 musim terakhir itu masih aman gitu. Nah Walaupun itu beresiko memang. dari manajerial itu. Tapi berarti MU walaupun peringkat belasan secara keuangan sebenarnya masih aman-aman aja. Aman secara keuangan. Masih begitu ya. Tapi musim depan menurut gua riskan. Kalau dia nggak bisa jual pemain ya, Viv. Kalau masih kayak Oh. gini-gini aja minjemin pemain, lu tetap beli pemain juga, itu menurut gua riskan untuk dia kalau dia nggak bisa nembus ke Liga Champions. Karena kalau dapat Liga Champions kan minimal lu bisa, kalau bisa tembus ke fase gugur aja lu minimal dapat 50-60 juta gitu kan. Tapi hak siar Premier League aja untungnya hak siar Premier League itu udah kayak satu tim promosi dari Championship aja udah kayak bisa bayarin semua tim Eredivisie, Viv. Karena dia tim promosi dari Championship itu kalau nggak salah dapat 100 jutaan pounds. Itu baru yang tim promosi. Gimana yang papan atas kan. Jadi emang gede banget hak siarnya. Makanya MU nggak heran secara brand pun juga masih gede. Makanya 700 jutaan lah bisa dapat untuk setiap sampai akhir tahunnya. Makanya dia masih bisa survive lah sampai sekarang. Gokil itu, gue penasaran sih ya Inter sama Cifu karena gue ngelihat Cifu tuh setahu gue tuh dulu terakhir gue main PS pakai Inter masih pakai helm. Ya, Habis iya hilang tiba-tiba jadi pelatih Inter. Zaman treble tuh ya. Zaman treble, iya gitu kan. Terus Iya. Amorim juga dikasih amunisi kayak gini. Sama emang buat ngegantiin Casemiro. Casemiro emang karakter banget ya bang. Iya, Cuma gelandang tackle. mungkin usia kali Udah ya buat usia. main di PES Liga Inggris itu Udah nggak agak dapet dia susah tuh. speednya. Ya. Kalau Greenwood balik lagi nggak mungkin Greenwood. Nggak mungkin. Gue pengen banget sih Greenwood tuh. Cuman kan kalau di Indonesia pasti dia balik lagi. Kalau dia bermasalah di Indonesia dia akan balik lagi pasti kan. Tapi kalau di Inggris itu SJW-nya gila, Viv. Kalau udah soal kewanitaan, Iya. apalagi MU punya melibatkan brand. MU punya tim bola cewek. Setahu gue tim bola ceweknya juga udah nggak setuju dari awal kalau Greenwood balik. Jadi udah berhubungan sama apa woman rights. Jadi menurut gue there's no way back Nggak bisa buat tuh, Greenwood nggak sih menurut bisa. gue. Iya. Makanya ada isu kan dia mau balik, mau ganti warga negara juga jadi Jamaika kan. Nah, Iya, karena dia masih keren di Inggris kan capsnya masih dikit kan dan udah cukup lama nggak dipanggil. Dia masih punya chance untuk pindah ke Jamaika gitu. Jadi gua nggak tahu tuh apakah bener apa nggak dia akan memilih jadi Jamaika. kayaknya dia pindah ke Jamaika sih ada Yo keluarga Bob Marley kan. man, Rastaman. Iya. Tapi udah terakhir sebelum games bang, Inter sama Cifu sama Amorim dengan amunisi Manchester United di Liga Inggris apa aja yang didapat kira-kira? Ada yang bilang MU juara Premier League, ada yang Lo gila sih kalau bilang MU juara sih. Super Opta aja kemarin bilang episode MU. kemarin baru tuh. Kalau Cifu, menurut gua nggak akan struggling MU. Tapi somehow gue belum lihat ada added value yang diberikan dari Cifu. Dari Simone Inzaghi secara teknikal menurut gua masih mirip-mirip bahkan kayak autopilot. Tinggal mungkin katanya Cifu bisa bermain dengan 4 back katanya kan dengan waktu main di Parma dia cukup adaptif. Nah, Inter sebenarnya punya pemain-pemain yang bisa bermain dengan 4 back. Dan sekarang dia punya striker-striker yang menurut gua jauh lebih bagus pada musim lalu karena tahun lalu Taremi menurut gua nggak worth gitu. Kemudian Arnaud Taufik udah terlalu tua. Menurut gue nggak worth. Sekarang gue kemarin ngeliat ada si Esposito menjanjikan. Kedua kemarin gue liat Boni, walaupun ya secara gol dia nggak begitu oke di musim lalu bersama Parma, tapi gue ngeliat intensitasnya Boni oke lah dia buat pace-nya, stamina-nya, physicalnya buat gantiin Thuram dia oke. Beda sama Arnaud Taufik sama Taremi tahun lalu dan juga Korea yang menurut gue nggak bisa. Dan kalau dia bisa dapat Lukman, mau pinjaman dulu kek, mau gimana pun caranya, menurut gue Inter akan kandidat besar juara buat Serie A sih. Tapi Serie A ya. Kalau dia masih maksain juga di Eropa kayak tahun lalu, menurut gue akan berat buat Inter kalau dia masih maksain juga. Karena Napoli kan tahun lalu nggak main di Eropa kan, makanya dia bisa punya fokus bermain di Liga dan akhirnya ngebalap Inter. Nah, kalau secara pembelian menurut gue Napoli masih ahead, one step ahead lah di atas Inter karena ada KDB. Tapi kalau ngomongin secara permainan menurut gue Inter masih lebih bagus pada Napoli. Nah, tinggal gimana Inter bisa pinter-pinter ngerotasi skuadnya, ambisinya sama berbagai kompetisi musim depan sih. Inter bisa pinter-pinter, enak banget Iya, ya Inter diksinya. Inter bisa pinter-pinter, Manchester United kejepit. Ya, itu dia. Itu guys, boleh guys diprediksiin juga tuh fans MU, fans Inter ya Liga Italia. Iya. Dapat apa aja Manchester United nanti di musim ini karena banyak banget nih amunisinya nih. Dan Inter dengan Cifu masih pakai helm nggak ya? Dia Ya, ngelatih udah enggak dong. nggak tahu Udah tuh. ganteng sekarang. Kalau Lukman 60 juta kemahalan, ini aja ada yang agak lebih turun tuh. Siapa? Lukman Peter Pan. Ya. Oke.
Guys, langsung aja nih. Ya. Bang Panji, Ya. ada formasinya boleh diatur, starting line up, pelatih dan kapten. Formasinya berapa nih? Gue formasi, gue sih paling aman sih selalu dulu 4-4-2 atau 4-3-1-2 lah menurut gue sama aja. Tapi ini siapa ya? Semua aja bebas. Bebas deh ya, nggak usah Inter MU juga nggak apa-apa, yang lu suka aja dah. Berat sih ini Jangan-jangan kalau ada- ini kalau goat gini mah berat sih. Tapi ya Betul. oke, kiper Yasin, Lev enggak, Yasin. gua nggak pernah nonton Yasin selain dari highlights kan. Jadi bullshit lah kalau orang bilang kalau nggak pernah nonton bilang ya Lev Yasin gitu. Even Maradona aja gua nggak nonton gitu. Jadi gua nggak tahu. Masih ada di highlight Maradona mah. Iya cuman kan gua nggak pernah lihat langsung Vi, beda sama highlights lah. Gua kiper somehow gua suka banget sama Manuel Neuer sih. Iya. Ntar lu Iya, antara kasihan. Schmeichel sama Neuer sih. Ntar lu, Michael belum gol playing keeper tuh. Ya makanya gua Manuel Neuer deh. Karena menurut gua udah mengikuti Paling zaman lengkap lah. ya. Lengkap lah. Di pertengahan transisi. Eh, Patek, bek kanan nih, bek Gary kanan. Neville tuh. Kagak lah anjir. Neville tuh biasa lagi sebenarnya. Kan dia nggak mau salaman sama Schmeichel ya. Bek tengah dulu deh. Back tengah. Bek tengah kanan Nesta deh. Nesta. Sampingnya Leni Yoro nih. Leni Anjing. Nih berat nih di sini nih karena gua ada 3 favorit back antara Stam, Lucio sama Rio Ferdinand. Ini tough buat gua, tapi Lucio. kan zaman treble kan Lucio kan. menurut sih gua. biar ada Amerika Latinnya tuh. Enggak, cuman kalau gua lihat back tuh serem banget sampai sekarang, bahkan ya sampai kalau friendly match suka main legend-legend. Jabstam sih anjing. Stam ya. Serem banget menurut gua. Oh sama si ini Vini Jones. Ya buset, itu mah gelandang tukang pukul itu. Kiri Jabstam. gua tetap sih akan lihat Paolo Maldini sih. Gila. Gua sempat nonton Maldini cukup lama. Oh ini Milan nih, bukan Inter nih. Hey, Nesta, Stam, Maldini. kanan. Oh Zanetti. Aduh, Zanetti tapi kan posisinya menurut gua nggak murni di kanan gitu. Dia kadang jadi gelandang juga. Cafu Ini pas di Milan. gua suka nih antara Dani Alves atau Sergio Ramos. Sergio Ramos deh waktu jadi bek kanan Spanyol ya. waktu berarti? masih muda iya. Sevilla. Aduh, Empat di tengah. tengah pasti salah satunya adalah Zidane. Wes. Nggak mungkin nggak, ini pemain paling gila sih menurut gua. Aduh, nih berat nih. Cantona. Anjing, ada Maino tiba-tiba. Ahmad. Amat Diallo. Satu nomor 9 depan deh, gua pilih dulu. R9. Ronaldo. Bukan Cristiano. Ada. Cristiano Ronaldo. Ada. Nah, gua bingung, Cristiano Ronaldo di sayap kanan aja deh. Jarang tuh di situ tuh. Siapa ya dia? Apa ya kanan ya? Iya, di kanan kan awal-awal kanan. Dia pengganti Beckham 17. awal-awal katanya. Iya. Di depannya temennya Ronaldo, Messi dah. Nggak bisa, nggak mungkin gua menghilangkan dia. Nah yang di kiri nih gua tough nih, coba deh, ada opsi nggak ya? Asli Anjing Dorgo, asli yang. Oh Janujad. Ntar lu, Giggs Gi- juga oke Giggs. sih. Oke Oberton. Enggak. Barca tuh nggak punya sayap kiri, nggak punya. Nggak punya. Alexander Madrid Hleb. juga enggak. Arsenal nggak ada, Juve. Oke, Giggs deh. Giggs sih, karena ini benar-benar longevity-nya lama banget. Nah sini nih yang gua agak tricky nih. Gelandang Udah ada bertahan. Zidane ya. Scholes. Scholes sih nggak bentrok ya sama Zidane ya. Zidane naik-naik dah tuh. Ya, Scholes deh. Scholes. Gue sebenarnya pengen antara Rodri, cuman Scholes sih. Ini gila banget sih Scholes menurut gue. Dah, ini aja. Kaptennya. Tadi gue mau milih Zidane, tapi karena dia nanduk Materazzi, dia nggak punya kesabaran. Maldini. Maldini. Maldini kaptennya. Pelatihnya Cifu. Pakai Anjing, pelatih Helm. siapa ya? Cifu biar muda sendiri tuh. Anjing nggak mungkin. Biar nggak didengerin nih kalau pemainnya gini Cifu pelatih nggak didengerin. Nggak didengerin ini. Karena gue besar di era Sir Alex, jadi Sir Alex sih. Sir Alex dah. Nah, itu dia tadi Ya. starting line up dari Kalau kurang-kurang jangan jangan dibully ya. ada Messi sama Ronaldo kok. Ya, terus bilang lu fans Inter tapi cuman masukin Ronaldo doang gitu Oh kan. iya, Yang Inter Inter nggak itu ada. aja Ronaldo pernah di Milan lagi kan. Iya. Sekarang Zamorano tuh ya. Ya enggak gitu 1 juga, sama jauh 9. banget levelnya. Ini.
1v1 nih, cepet aja nih, Yuk. Bang. Das. Tuh, Michael van der Sar. Michael. Phil Neville, Gary Neville. Gary Neville. Oh, gampang di. Roy Carrick. Roy Keane. Masih gampang. Pogba temenai. Ya Paul Pogba lah. Juara dunia coy. Lukaku Ibra. Ya Zlatan lah. Ini males banget Lukaku. Baru kembali soalnya. Mirip Marion Yola mukanya kalau Iya. kalau Lukaku anjing. Wah, belum susah nih. Wayne Rooney lah. Sama Bruno. Wah, ini susah sih. Giggs. Tapi sebagai idola masa kecil gue, David Beckham. Beckham sih pasti. Dari Cantona sama Cantona, Cristiano Ronaldo. Cantona. Wah, hati-hati lu. Yang bener. Aduh, ntar gue di DM lagi enggak. Tapi Cantona. Pertama kali alasan gue suka bola, Karena? gue nonton Cantona. Oh, Lagi dengan kerahnya naik, gue pertama kali suka bola nonton Cantona. pas nonton Ronaldo? Ronaldo, ya bagus. Menghibur sekali Ronaldo. Rambutnya masih ada mie gorengnya. Mie kuning gitu kan, nyangkut-nyangkut gitu kan. 17, nomor Iya. 17. Udah itu. Nomor 7 dong awal-awal. Oh iya. Gantiin Beckham ya, Cantona. Nah lu, Gokeres, Anjing. Sesko. Yang satu target utamanya MU pindah ke Arsenal, yang satu target utamanya Arsenal pindah ke MU. Udah golin ya Gokeres di Arsenal ya? Udah. Udah golin. Anjing sini, susah sini. Sesko. Ya karena dia sekarang main MU, Sesko lah. Sesko. 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 Sesko, gue harus mendukung striker gue. Udah ini. Udah. Wih, itu dia. Oh iya nih lagi ada pertanyaan yang dititip dari netizen ini dari Zero Jimo. Podcast selesai kapan comeback bang? Udah selesai. Udah. Tapi kita akan kembali lagi dengan konsep berbeda, dengan ya konsepnya berbeda tapi orangnya tetap sama gitu dan pastinya akan lebih rame lah dan kita akan mencoba membuat pesaing-pesaing akan pada melihat kita semua lagi. Bercanda. Wah panjang banget nih Aldi. Gimana tanggapan Bang Panji soal sepak bola yang harus menghibur atau bermain menyerang dan terbuka? Dan klub besar harus gak sih buat bermain secara apa itu? Enggak sih. Berentertain atau menghibur? Kalau sepak bola harus menghibur atau bermain menyerang terbuka itu preferensi lah dan lagi-lagi orang banyak yang bilang Jose Mourinho negatif football bertahan tapi kalau lihat zamannya Chelsea juara di bawah Mourinho dia satu tim paling produktif di Premier League. Jadi menurut lo nggak mungkin kalau negatif football bisa produktivitasnya seperti itu dan di era Inter pun waktu treble dia juga di saat lawan tim-tim lain juga produktif juga dan mainnya atraktif juga gitu. Jadi atraktif tuh menurut gue preferensi sih orang karena ada yang bilang ini atraktif ini enggak. Gue ngeliat Leicester aja kadang ngeliat atraktif dari cara dia ngegolin ya. Kan dia hanya butuh 3-4 sentuhan menjadi gol. Menurut gue itu atraktif. Jadi kalau nggak melulu harus oper-operan kayak position footballnya Pep di era Barca gitu. Jadi menurut gue preferensi dan balik lagi ke kalau ini dan klub besar harus bisa harus nggak sih buat bermain secara entertain atau menghibur. Balik lagi filosofi tim lo apa? Kalau tim besar menurut gue lo ingin bermain entertain tapi lo nggak juara menurut gue sama aja bohong kan. Pada akhirnya lo harus mengejar trofi dan ada prestasinya. Dan jadi menurut gue kalau lo bisa bermain lo bisa menghadirkan trofi tapi lo bonusnya menghibur itu ideal menurut gue kayak era Barca era Pep atau City era Pep. Ya, tapi kalau lo Flick ntar nih. ya Flick juga kan, Flick pun juga menurut gue menghibur tapi juga ada prestasinya. Tapi kan nggak semua tim akan bisa seperti itu. Ibaratnya nggak semua orang di dunia akan jadi bos gitu kan. Pasti akan menjadi OB-nya, akan menjadi tukang bersih-bersihnya. Karena kalau nggak akan jalan gitu, kompetitifnya nggak akan jalan. Kalau semua tim sama semua, ya pada akhirnya akan ada satu tim yang menjadi identitas yang berbeda dan itu menurut gue indahnya sepak bola, seninya sepak bola itu. Makanya kalau Liga Champions tuh kadang dua karakter tim yang beda tuh ya. Iya, Satu iya. ball position, satu defense tuh. Sekarang juga ya banyak lah genre-genre sepak bola kalau lu mau nonton skill individu Amerika Latin tuh. Lu nonton Libertadores Iya, iya, ya. iya, Kalau mau Eropa ya Spanyol gitu, weekend ras Liga Ya kalau Inggris, sama-sama banyak lo lah. nyerang gitu, Barca Munchen 8-2 gitu kan ya. Iya bener. Ujung-ujungnya nggak lucu gitu kan. Ini Tapi lucu maksud gue sepak bola yang menghibur seru sih emang tuh menit 20 Salon Seven masuk. ya anjing Ya kan, ada jam- halftime show-nya gitu. Besok iya menit 60 Dewa masuk. Dewa United Yang maksudnya.
Terima kasih. Terima kasih. Bang Panji Suryo. Abis ini ada bahas lagi, dia meeting lagi tentang bola lagi. Hidupnya udah bola Bola banget, semua ya. deh, cari duit dari bola aja nih sebenarnya. Itu aja sih buat gue sekarang. Iya, Sama dari padel tolong ya datang ke Padel. Udah beralih ke padel sekarang. Karena lutut udah nggak bisa main bola terlalu banyak jadi mainnya ke padel aja. Padel. Terima kasih. Sukses terus Bang Terima Panji. kasih, Tepuk tangan Afif. dong. Peluit akhir. Sampai teman-teman jangan lupa nonton terus Peluit Akhir ya yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir dan pasti dengan bintang tamu yang keren. Oke, sampai ketemu lagi. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya langsung aja download Dance Go. Segera langsung di download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?